Ada yang berkomentar tentang subtitel. Jadi Anda bisa memunculkannya di pengaturan pojok kanan atas. Terima kasih. Kaisar Beladiri Tiran Season 157. Kami sudah menunggu di luar jendela transit cukup lama. Tidak ada hal yang tidak biasa terjadi, dan tidak ada tanda-tanda bahwa para kultivator Kabupaten Ba telah melarikan diri, jawab Fang Xiang dengan santai. Haha, dengan 3 penguasa Dao yang bekerja sama, bagaimana mungkin Kabupaten Ba dan Gu Chen yang arogan bisa membalikkan keadaan? Menurut saya, sudah lama sekali tidak ada pergerakan. Mungkin penduduk Bajun telah dimusnahkan sebelum mereka sempat melawan. Cildelin mengejek dengan penuh kemenangan. Meskipun ia bersekutu dengan Gu Chen, mereka yang mengetahui cerita di balik layar tahu bahwa ia tidak punya pilihan selain melakukannya setelah diculik. Itu adalah masa lalu yang memalukan, dan sekarang setelah Gu Chen jatuh, semuanya akan terkubur sepenuhnya. Apakah mereka semua sudah mati? Fang Siji merasa itu sangat disayangkan. Dia ingin melihat sendiri apa yang akan terjadi pada Kabupaten Ba ketika dia sudah berada di ujung keputusasaannya. Ia pernah mendengar bahwa 9 dari 10 pahlawan di dunia hanyalah sosok yang dangkal. Hanya pada saat-saat terakhir hidup mereka barulah orang bisa melihat apakah mereka pengecut atau bukan. Apakah mereka semua sudah mati? Saluomen mendengarkan analisis orang lain, dan matanya dipenuhi dengan kengganan. Meskipun dia berharap pengkhianat itu akan mati, dia tidak ingin dia mati semudah itu. Jika dia bisa terbunuh dalam proses pelarian, Kabupaten Sing akan mampu menyelamatkan sebagian reputasinya. Sepertinya keinginannya tidak akan terwujud. Saat mereka sedang berdiskusi, tanah di depan mereka tiba-tiba bergetar. Sesuatu yang mengerikan sepertinya menyebar dari jendela transit yang dalam. Apa yang sedang terjadi? Bahkan 3 Daolord pun tidak mampu menghentikan Gu Chen. Ekspresi Fang Xiang tiba-tiba menegang. Jika penduduk Kabupaten Ba melarikan diri ke dunia luar, itu akan membawa kerugian yang tak terduga bagi keluarga Fang. Pupil mata Fang Xiang dengan cepat menghilang, dan matanya berubah menjadi putih bersih. Itu sangat aneh. Ini adalah mata ilahi asal yang unik milik keluarga Fang. Dia mencoba melihat apa yang terjadi di jendela transit kekacauan. Dengan tatapan itu, ekspresi Fang Xiang berubah drastis. Mundur, semuanya, mundur. Dia berteriak cemas. Dia segera menarik Fang Siji, yang berada di sebelahnya, dan buru-buru lari menjauh. Cildelin dan Saluomen terkejut. Mereka tidak mengerti maksud kepala keluarga Fang. Sekalipun para kultivator dari Komando Tirani berhasil melarikan diri dari jendela transit kekacauan, bagaimana mereka bisa mundur? Tugas mereka adalah menangkap dan membunuh ikan yang lolos dari jaring. Bagaimana mungkin mereka menyerahkan garis pertahanan begitu saja? Saat kedua pihak ragu sejenak, mereka melewatkan waktu terbaik untuk melarikan diri. Di kejauhan, lautan kekacauan, yang tingginya ribuan kaki, menerjang keluar dari jendela transit dan melesat ke arah mereka. Tidak bagus. Hal ini membuat Saluomen, Tuan Muda Lin, dan yang lainnya merinding. Mereka panik dan dengan putus asa melarikan diri menuju alam batin. Dengan kultivasi mereka yang tinggi, mereka berhasil lolos dari gelombang kekacauan. Namun, prajurit yang lebih lemah dari Kabupaten Lin, Kabupaten Sing, dan klan Fang semuanya terkubur dalam ki kekacauan. Seluruh pasukan dimusnahkan. Selain para petinggi dari berbagai pasukan, para prajurit yang mereka bawa semuanya tewas tanpa meraih prestasi apapun. Apa yang sedang terjadi? Ayahku, dia. Wajah Tuan Muda Lin pucat pasi. Ia menatap lautan kabut yang kacau balau dan berhenti, dipenuhi rasa takut. Meskipun ayahnya adalah seorang penguasa Dao, aura kekacauan merupakan parit yang tak tertembus di lautan kekacauan. Bahkan ayahnya pun akan kesulitan untuk lolos tanpa cedera dari gelombang kekacauan berskala besar seperti itu. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin gelombang kekacauan muncul begitu saja dari antah berhutan? Fang Xiang juga kebingungan. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Klan Fangnya adalah seorang Master Genesis, dan sebagai kepala klan Fang, dia mahir dalam pelacakan naga dan memiliki kemampuan untuk mengamati pola letusan gelombang kekacauan. Gelombang kekacauan adalah bencana alam di laut kekacauan, jadi tidak aneh jika muncul di mana saja. Namun, kebetulan sekali benda itu muncul hari ini, dan muncul di jendela transit alam luarnya. Dia tidak mengerti mengapa. Letusan gelombang kekacauan memiliki pola, dan jendela transit alam luarnya selalu stabil. Mustahil bencana seperti itu tiba-tiba muncul, kecuali jika itu adalah bencana buatan manusia. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Fang Xiang ingin menepisnya, karena secara teori, itu tidak mungkin. Untuk menghancurkan jendela transit kekacauan, seseorang harus setidaknya berada di tingkat penguasa Dao, dan bahkan di tingkat penguasa Dao pun, itu tidak mudah. Yang terpenting, tidak ada penguasa Dao yang cukup gila untuk menghancurkan jendela transit kekacauan. Bahkan dengan kekuatan mereka, akan sangat berbahaya jika mereka secara tidak sengaja ditelan oleh aura kekacauan. Itu pengkhianat Gu Chen. Ini semua ulah pengkhianat Gu Chen. Saluomen menatap laut kabut kekacauan di depannya dengan ekspresi yang sangat buruk. Sang tiran memiliki kemampuan seperti ini. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ekspresi Fang Xiang berubah drastis, dan dia berkata dengan tidak percaya. Tuan Muda Lin dan Fang Siji saling memandang dan melihat sedikit rasa takut di mata masing-masing. Tidak mungkin salah. Saat itu,
Ketika Gu Chen mengkhianati Kabupaten Sing kita, jendela transit kekacauan yang menuju ke kampung halamannya, alam ke-9, tiba-tiba runtuh sebelum kita mengirim pasukan untuk menyerang kampung halamannya. Sekarang setelah jendela transit kekacauan di alam luar juga runtuh, ini pasti bukan kebetulan. Sa Luomen berkata dengan bersemangat. Analisisnya membuat hati semua orang ciut. Sang tiran memiliki kemampuan seperti ini. Fang Xiang tampak kebingungan. Jendela transit kekacauan telah runtuh, dan nasib ketiga penguasa Dao tidak diketahui. Kelompok Sang Tirani tidak dapat ditemukan. Karena Sang Tirani memiliki kemampuan untuk menghancurkan jendela transit kekacauan, dia mungkin memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri. Itulah mengapa dia memilih untuk bertemu di sini. Jika dia cukup beruntung untuk lolos hari ini, tetapi ketiga Dao Lord itu meninggal karena kecelakaan, apa yang akan terjadi? Fang Xiang merasakan hawa dingin di hatinya, dan tiba-tiba ia menyesal telah menyetujui permintaan para penguasa Dao dan terlibat dalam konflik tersebut. Dia ingin mendapatkan bantuan besar dari mereka, tetapi dia tidak menyangka malah mendapatkan musuh besar. Jauh dari Fang Xiang dan yang lainnya, di sisi lain laut kabut kekacauan yang baru saja mereda. Permaisuri Medusa memiliki sosok yang mempesona, dan dia berdiri berdampingan dengan seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau sederhana. Wow, Sang Tirani benar-benar menimbulkan kehebohan sebesar ini sama sekali tidak mudah. Medusa memandang laut kabut kekacauan dan berkata sambil tersenyum. Di sisi lain, Fang Yuan tampak sangat tenang. Rambutnya disisir rapi, dan dia terlihat tidak terlalu murung, melainkan lebih seperti makhluk dari dunia lain. Menghadapi jebakan yang dibuat oleh begitu banyak penguasa Dao, Gu Chen pada awalnya hanya memiliki sedikit pilihan. Dikombinasikan dengan 2 kali runtuhnya jendela kekacauan, dia memang memiliki harta karun tertinggi yang dapat memengaruhi ki kekacauan. Fang Yuan berkata tanpa ekspresi, dan nada bicaranya kepada Gu Chen sangat akrab, seolah-olah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Meskipun metode ini dapat menyelesaikan krisis, ki yang kacau itu sangat berbahaya, dia mungkin tidak dapat melarikan diri dengan sukses, bukan? Tatapan Medusa berkedip. Benar, jadi aku harus membantunya, jawab Fang Yuan lugas. Bagaimana? Belum lagi laut kabut kekacauan sangat berbahaya, bahkan jika kita bisa datang dan pergi dengan selamat, kita tidak memiliki arah, bagaimana kita bisa menemukannya? Medusa menatap Fang Yuan dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku punya cara untuk menemukannya. Fang Yuan berkata sambil mengibaskan lengan bajunya. Adegan mengejutkan pun terjadi. Lapisan aura kacau di depan mereka benar-benar terbelah menjadi 2, memperlihatkan sebuah lorong yang cukup lebar untuk dilewati 2 orang. Senyum Medusa menjadi semakin cerah ketika melihat ini. Klan Fang adalah garis keturunan Master Genesis, dan teknik penangkapan roh serta pengiriman asal-usul mereka mengguncang seluruh laut kekacauan. Fang Xiang bahkan dikenal sebagai Master Genesis nomor 1. Namun siapa sangka bahwa Master Genesis nomor 1 sejati di klan Fang yang telah mencapai puncak penangkapan roh dan pengiriman asal-usul bukanlah Fang Xiang. Ayo pergi. Lorong itu muncul, dan Fang Yuan berjalan maju, memasuki laut kabut kekacauan dengan tenang. Medusa mengikuti di belakangnya, matanya dipenuhi kekaguman saat dia bergumam sendiri. Kau ingin memasuki laut kabut kekacauan untuk menyelamatkan seseorang, kau memang sudah lama mengincar tirani itu. Apa niatmu terhadapnya? Bab 1562. Dia tidak bisa melihat langit maupun bumi. Lingkungannya dipenuhi kekacauan. Gu Chen sendirian, dengan kuali dominasi asal di tangannya, dia menggunakan teknik rahasia roh kacau untuk memastikan bahwa aura kacau di sekitarnya tidak akan mendekatinya dalam jarak 3 meter. Sayap waktu telah terbentang di belakang punggungnya. Tubuhnya bermandikan cahaya listrik biru. Dia bergerak secepat kilat dalam aura yang kacau dan menuju ke arah tertentu. Setiap detik sangat berarti. Setelah mengetahui bahwa semua penguasa Dao akan bergabung untuk membunuhnya, Gu Chen menyadari bahwa perbedaan kekuatan antara dirinya dan mereka terlalu besar. Jika dia melawan mereka secara langsung, dia pasti akan mati. Jika dia mencoba melarikan diri, akan sangat sulit baginya untuk melakukannya karena semua jendela transit kekacauan di dunia luar telah disegel. Oleh karena itu, ia memikirkan cara untuk menempatkan dirinya dalam situasi putus asa dan kembali hidup. Jika dia bisa menghancurkan jendela transit kekacauan di dunia luar secara tiba-tiba, para penguasa Dao akan jatuh ke dalam rawa dan dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Begitu jendela transit runtuh, dunia luar akan berada dalam kekacauan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mampu menembus aura kekacauan dan pergi. Metode ini didasarkan pada kendali kuali dominasi asal atas aura kacau. Para penguasa Dao sama sekali tidak siap menghadapinya, jadi dia cukup beruntung berhasil dalam langkah pertama rencananya. Namun, kekacauan itu sangat berbahaya. Tidak ada arah sama sekali. Begitu seseorang terjebak di dalamnya, ia mungkin tidak dapat melarikan diri dan mungkin terperangkap di sana selamanya. Gu Chen sangat menyadari hal ini. Oleh karena itu, setelah aura kekacauan menyelimutinya, ia mengikuti kelima inderanya dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi ke arah yang telah ditentukan. Targetnya adalah dunia 5 elemen. Hanya dengan melewati aura kekacauan dan memasuki dunia 5 elemen, rencananya dapat dianggap sukses sepenuhnya. Kekacauan itu misterius dan tidak diketahui. Sangat sedikit orang yang mengetahui situasi spesifiknya. Bahkan jika mereka mengetahuinya, sebagian besar dari mereka telah dimakamkan di sana. Oleh karena itu, ketika Gu Chen benar-benar mulai melaksanakan rencananya, dia menyadari bahwa segala sesuatunya jauh lebih sulit daripada yang dia bayangkan.
Dia berpikir bahwa dengan kelima inderanya yang kuat dan kecepatan yang luar biasa, dia akan mampu menembus aura kacau dengan cepat dan mencapai dunia 5 elemen paling lama dalam 1 jam. Namun, kenyataannya lingkungan kacau di sekitarnya terlalu menakutkan. Kelima indera kuatnya terus-menerus ditekan dan dilemahkan. Awalnya, dia masih yakin bahwa dia berada di arah yang benar. Namun, setelah bergerak maju selama 2 jam, dia masih dikelilingi oleh aura kekacauan yang tak berujung. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia telah kehilangan arah. Kehilangan arah di tengah kekacauan sangatlah menakutkan. Itu berarti dia mungkin terjebak di tempat ini selamanya. Gu Chen tidak berani berpikir terlalu dalam tentang masalah ini. Dia dengan keras kepala melangkah maju ke arah tertentu. 4 jam kemudian, ketika ia telah kehabisan energi mental dan mulai kesulitan mengendalikan kuali dominasi asal, ia tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Dia terjebak di laut kekacauan. Hal yang paling ia khawatirkan dalam rencana itu tetap terjadi. Di hadapan kekuatan surgawi laut kekacauan, tidak ada yang bisa menghindarinya. Pada saat itu, Gu Chen berhenti. Dengan bantuan seni rahasia roh kacau, kuali dominasi asal bersinar terang. Ki kacau di sekitarnya meluas dari 1 meter darinya menjadi 10 meter jauhnya. Kemudian, dengan sebuah pikiran, Gu Chen memanggil Wu Ming, Tetua Xiao, Ge Huang, dan sekitar 20 rekan lainnya dari ruang di dalam tubuhnya. Dengan kehadiran 20 orang tersebut, ruang yang semula selebar 30 meter tiba-tiba menjadi jauh lebih sempit. Ketiga Daolord anjing itu semuanya sudah mati. Tanya Sovereign Ge kepada Gu Chen penuh harap setelah mengamati sekelilingnya dengan saksama. Aku tidak yakin. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Mengingat betapa kuatnya para Daolord, mereka mungkin tidak akan mati semudah itu. Namun, jika mereka terjebak dalam ki yang kacau untuk waktu yang lama, hanya masalah waktu sebelum mereka mati, Wu Ming memperkirakan. Bukan hanya mereka yang menghadapi situasi ini. Kita juga menghadapinya. Tetua Xiao melihat Gu Chen jelas menunjukkan tanda-tanda kelelahan dan tersenyum getir. Menurut rencana pemimpin, jika semuanya berjalan lancar, mereka semua seharusnya sudah berada di alam 5 elemen pada saat mereka dipanggil. Namun, jika skenario terburuk terjadi dan mereka terjebak di laut kekacauan, maka semua orang harus bersiap untuk pertempuran yang panjang. Karena hanya 20 orang yang dipanggil dan mereka dikelilingi oleh pemandangan seperti itu, hasilnya sudah jelas. Aku perlu istirahat. Sekarang semuanya terserah kalian. Gu Chen tidak menjelaskan lebih lanjut. Setelah itu, dia duduk di kehampaan, mengeluarkan beberapa ramuan, dan bermeditasi dalam diam untuk memulihkan diri. Menggunakan kuali dominasi asal untuk memengaruhi dan mengendalikan ki kekacauan awal adalah tugas yang sangat berat. Meskipun tingkat kultivasi Gu Chen telah meningkat pesat, dia hanya mampu mengendalikan ki kekacauan awal paling lama selama 3 jam. Setelah 3,5 jam, kekuatan mentalnya akan habis. Pada saat itu, dia tidak akan mampu mempertahankan teknik rahasia kekacauan dan akan mati dengan sendirinya. Oleh karena itu, karena dia tidak bisa meninggalkan laut kekacauan untuk sementara waktu, dia harus memastikan bahwa dia memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Hanya dengan begitu dia bisa bertahan sampai dia menemukan jalan keluar. Misi ke-50 rekannya adalah untuk memastikan bahwa ki yang kacau tidak dapat mendekati mereka saat dia beristirahat. Dia membagi rekan-rekannya menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 20 orang, dan mereka akan bergiliran memblokir ki yang kacau. 10 orang yang tersisa akan digunakan jika terjadi kecelakaan. Karena ki kacau telah melewati periode awal letusan dahsyat, keadaan ki kacau saat ini relatif stabil. Gu Chen percaya bahwa dengan kerja sama para rekannya, mereka seharusnya mampu bertahan untuk sementara waktu bahkan tanpa bantuan benda magis seperti kuali penguasa. Adapun berapa lama mereka bisa bertahan, itu akan bergantung pada kemampuan mereka masing-masing. Gu Chen mulai beristirahat dan perlahan-lahan melepaskan kendalinya atas kuali penguasa. Ki kacau di sekitarnya langsung merasakannya dan melonjak. Ke-20 rekan itu menyebar dengan Gu Chen di tengah dan masing-masing mengeluarkan senjata kaisar mereka. Energi ki yang kacau itu terlalu berbahaya. Jika tubuh seseorang bersentuhan langsung dengannya, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Mereka hanya bisa mengandalkan senjata kaisar sebagai bendera formasi untuk membentuk formasi Dharma. Wu Ming dan Ge Huang memiliki pengalaman bertarung melawan ki kacau di luar alam ke-9. Saat ini, di bawah kepemimpinan mereka, seluruh proses menjadi sangat mudah dan formasi diselesaikan dengan lancar. Desis gelombang-gelombang-gelombang. Ki yang kacau terus-menerus mengikis ke 10 senjata kaisar. Pancaran cahaya senjata kaisar meredup dengan cepat setelah bersentuhan dengannya. Semua orang hanya bisa terus-menerus memasukkan energi asal mereka untuk melawannya. Retakan, retakan. Di bawah serangan mengerikan dari ki yang kacau, kecepatan hancurnya senjata kaisar jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Karena ini adalah pertama kalinya para kultivator dari Kabupaten Lei dan Qi mengalami situasi seperti itu, mereka tidak bisa tidak panik. Tunggu, cobalah bertahan selama mungkin. Saat Gu Chen beristirahat, Wu Ming menjadi tulang punggung tim. Teknik Nirvana Dao miliknya juga sangat membantu. Ke-20 rekan itu berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan formasi Dharma. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu. Meskipun Gu Chen sedang beristirahat, dia tetap meluangkan sebagian perhatiannya untuk mengamati kondisi semua orang. Melihat bahwa semua orang hampir mencapai batas kemampuan mereka, dia berkata tepat pada waktunya. Ganti mereka. Dengan demikian, sekelompok rekan baru keluar dari ruang di dalam tubuhnya dan menggantikan 20 orang semula.
Ketika rekan-rekan mereka mengambil alih beban tersebut, Tetua Xiao, Ge Huang, dan yang lainnya menghela napas lega. Mereka kembali ke ruang di dalam tubuh mereka dan memanfaatkan waktu untuk memulihkan diri. Untuk mencegah kecelakaan, Wu Ming, yang merasa tenang, tetap tinggal di belakang. Dia mengajari Feng Yaya, Raja Dharma Kincang, dan yang lainnya cara bertahan secara efektif. Bab 1563. Saat itu, Gu Chen, yang telah beristirahat selama 4 jam, berdiri. Sebagian besar kelelahannya telah hilang. Semuanya, pergilah dan istirahat. Saya akan melanjutkan perjalanan. Apakah 4 jam akan cukup? Wu Ming menatap Gu Chen dengan cemas. Mereka tidak tahu berapa banyak energi mental yang dibutuhkan untuk mengendalikan kuali asal, tetapi itu jelas lebih melelahkan daripada menggunakan teknik Dao. Beberapa teknik Dao membutuhkan banyak energi mental untuk digunakan. 4 jam istirahat tidaklah cukup. Itu sudah cukup. Gu Chen menjawab. Dia dengan cepat mengirim semua orang kembali ke ruang internalnya. Kuali asal melayang di atas kepalanya. Dengan kuali asal, ki kacau dengan mudah dijauhkan dari tubuh Gu Chen. Dia terus bergerak maju dengan kecepatan tinggi, mencari jalan keluar. Tanpa bantuan kuali asal, tidak mudah bagi teman-teman saya untuk memberi saya waktu 4 jam. Dengan bantuan obat-obatan abadi, 4 jam seharusnya cukup bagi saya untuk pulih. Namun, jika saya tidak dapat menemukan jalan keluar untuk waktu yang lama, baik saya maupun yang lain akan kehabisan energi cepat atau lambat. Gu Chen berada di bawah tekanan besar saat ia menghitung situasi yang dihadapinya saat ini. Efek obat-obatan keabadian itu terbatas. Jika dia terus meminumnya dalam jangka waktu singkat, efeknya akan memburuk. Dan jika dia terus menghabiskan energi mentalnya, jiwanya tidak akan mampu menanggungnya. Tak perlu dikatakan lagi, kondisi rekan-rekannya bahkan lebih buruk. Ada batasan jumlah senjata penguasa. Menggunakan susunan untuk memblokir ki kacau tidak akan berhasil cepat atau lambat. Gu Chen memperkirakan bahwa metode yang ia gunakan saat ini hanya bisa bertahan selama 5 atau 6 hari. Setelah itu, tubuh dan pikiran mereka akan mencapai batasnya. Aku harus menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Waktu sangatlah berharga. Setiap tarikan napas bagaikan perlombaan melawan malaikat maut. Gu Chen tak kuasa menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Di dunia yang kelabu dan mencekam, hamparan pepohonan hijau yang luas memiliki akar yang saling berjalin. Mereka bagaikan naga, menopang ruang yang sempit. Energi ki yang kacau dari luar terus mengalir masuk, dan semua pohon yang menjulang tinggi berubah menjadi abu. Namun, cabang-cabang baru segera tumbuh dari dalam, menstabilkan ruang tersebut. Di antara pepohonan hijau yang tak berujung, ruang dan ki kacau dari luar membentuk keseimbangan yang aneh. Ki kacau itu bergejolak di tengah kekacauan, mencari jalan keluar. Semua ini berkat teknik Dao dari rekan Taois Lin. Kalau tidak, kita pasti sudah mati di sini. Bocah sialan itu. Di kedalaman ruang kayu hijau, Dao Lord Zhou menggertakkan giginya dengan ekspresi muram. Dao Lord Soushan berdiri tepat di sebelahnya. Di depan mereka berdua, Dao Lord Lin secara aneh telah berubah menjadi sepotong kayu apung. Potongan kayu apung ini adalah sumber dari pohon-pohon kayu hijau yang tak terhitung jumlahnya yang menopang ruang hidup yang sempit ini. Tidak ada yang menyangka anak itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan jendela transit kekacauan. Tapi apa gunanya melakukan ini? Apakah dia hanya ingin mati bersama kita? Ekspresi Dao Lord Soushan juga sama buruknya, dan matanya berkedip-kedip tanpa henti. Huff, dia untung dengan menyeret kita bertiga ikut jatuh bersamanya. Kurasa dia hanya membuang pot yang pecah. Apa yang perlu dipikirkan? Kata Dao Lord Tisu. Kita tidak bisa menyimpulkan hal-hal sesederhana itu. Kita sudah pernah mengalami kekalahan sekali. Sekarang, kita harus mengakui bahwa anak ini memang memiliki kualifikasi untuk berdiri sejajar dengan kita. Dao Lord Soushan menggelengkan kepalanya. Seandainya mereka tidak saling meremehkan sejak awal, tidak akan sulit untuk melihat tipu daya doppelganger dan mereka tidak akan berakhir dalam situasi ini. Aku tidak tahu apakah Gu Chen itu punya rencana cadangan, dan aku tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Kalian berdua sebaiknya memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Saat kedua penguasa Dao itu berbincang, penguasa Dao Lin, yang berwujud kayu apung, berbicara dengan nada yang sangat serius. Ki kekacauan ini sangat ganas, dan kita harus menemukan jalan keluar. Konsumsinya terlalu besar. Ada batas kekuatanku. Sekalipun aku menyerap kekuatanmu, kita bertiga hanya bisa bertahan untuk waktu yang terbatas. Lagi pula, kami tidak memiliki pengalaman dalam menemukan jalan keluar dari Chaos Ki. Jika kami terjebak di sini selamanya. Kata-kata Dao Lord Lin membuat jantung kedua Dao Lord berdebar kencang, dan ekspresi mereka menjadi sangat tegang. Runtuhnya jendela transit menyebabkan keributan besar. Rekan Taois Gagak Emas dan rekan Taois Yu pasti akan segera menyadarinya. Jika mereka berdua bergabung dan meminta bantuan Patriark Fang, mereka mungkin bisa membantu kita melarikan diri, kata Dao Lord Soushan dengan suara rendah. Seni genesis klan Fang dapat menemukan naga di tengah ki kekacauan, dan Fang Xiang bahkan telah mengamati pola gelombang kekacauan dengan akurat. Mengingat kemampuannya, jika dia berada di sisi mereka, dia pasti akan dapat membantu mereka menemukan jalan keluar. Sayangnya, dia tidak ada di sekitar. Satu-satunya cara adalah dia dan dua penguasa Dao lainnya memasuki ki kekacauan bersama-sama untuk menemukan mereka. Itu akan menjadi cara terbaik untuk pergi. Ki kekacauan dipenuhi dengan bahaya yang tak terukur.
Apakah menurutmu dua penguasa Dao lainnya dan Fang Xi yang akan mengambil risiko sebesar itu untuk kita? Penguasa Dao Zuhu mencibir ketika mendengar itu. Meskipun kelima penguasa Dao bekerja sama kali ini, mereka selalu saling waspada. Hanya sedikit dari mereka yang benar-benar berteman. Sekarang setelah jendela transit runtuh, di mata para penguasa Dao lainnya, Gu Chen pasti sudah mati. Dengan cara ini, mereka akan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan mereka kepada para penguasa Dao dari 100 komando, dan misi mereka akan dianggap selesai. Adapun 3 orang malang seperti mereka, tidak masalah jika mereka mati. Para penguasa Dao tidak akan bangun tanpa mendapatkan keuntungan, jadi siapa yang akan peduli dengan hidup mereka? Jika mereka mati, wilayah yang sangat luas akan muncul entah dari mana. Tanpa mereka berjuang untuk keberuntungan karma, para penguasa Dao lainnya sudah akan senang jika mereka tidak bersukacita atas kemalangan mereka. Meskipun klan Fang bekerja sama dengan Komando Lin, mereka selalu memiliki ambisi. Fang Xi yang selalu ingin mengembalikan kejayaan leluhurnya. Jika aku mati di sini, klan Fang akan memanfaatkan situasi ini untuk merebut banyak wilayah Komando Lin. Dengan keuntungan sebesar itu, tidak mungkin Fang Xi yang akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dao Lord Lin juga menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa ide Dao Lord Soushan terlalu tidak realistis. Apakah menurutmu kita bertiga pantas mati? Anda harus tahu bahwa hampir mustahil untuk keluar dari Chaos Key hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Dao Lord Soushan berkata dengan lesu. Dia tahu bahwa idenya terlalu naif, tetapi dia tidak punya pilihan selain berpikir seperti ini. Penguasa terkutuk itu. Setelah berdiskusi cukup lama, mereka tetap tidak menemukan jalan keluar. Ketiga penguasa Dao itu berbicara serempak. Mereka dipenuhi penyesalan. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka lebih memilih menyinggung semua penguasa Dao daripada terlibat dalam kekacauan ini. Saat Gu Chen dan ketiga penguasa Dao berada dalam bahaya dan berjuang mencari jalan keluar, 2 orang luar yang memasuki Ki kekacauan setelah runtuhnya jendela transit telah memasuki kedalaman Ki kekacauan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pupil mata Fang Yuan telah menghilang sepenuhnya, dan rongga matanya benar-benar putih. Dia menggunakan mata ilahi asal, yang lebih mendalam daripada milik Fang Xiang. Dia berjalan di tengah Ki yang kacau seolah-olah berjalan di tanah datar. Kemanapun dia lewat, Ki yang kacau itu secara otomatis menghindarinya. Seolah-olah dia mendapat bantuan ilahi di tempat ini. Medusa mengikuti di belakangnya. Dia sudah kehilangan arah. Dia melihat Fang Yuan sesekali mencubit jarinya, lalu menyesuaikan arahnya dan maju ke arah tertentu. Langkah kakinya mantap dan cepat, jelas menunjukkan bahwa dia punya rencana. Ini sungguh aneh. Ki kekacauan menghalangi semua kekuatan hukum Dao Agung. Bagaimana dia bisa menentukan lokasi penguasa tertinggi dalam situasi ini? Medusa mengamati dengan penuh minat. Meskipun ia telah lama menjadi pendamping pria ini, pria itu masih memancarkan aura misterius. Tiba-tiba, Medusa melihat Fang Yuan berhenti. Ini adalah pertama kalinya langkah kakinya berhenti. Seolah-olah sesuatu telah memengaruhi penilaiannya. Membayangkan aku bisa bertemu dengannya di sini. Sungguh membangkitkan nostalgia. Tatapan Fang Yuan tertuju ke sudut Chaos Key. Matanya mengungkapkan pasang surut kehidupan, seolah-olah dia telah mengalami pasang surut waktu. Apa yang kau temui? Medusa langsung bertanya dengan penasaran. Kau akan tahu saat kau pergi dan melihatnya. Fang Yuan tersenyum. Dia menyesuaikan arahnya dan berjalan menuju arah yang dia rasakan. Kita tidak sedang mencari Overlord. Medusa sangat terkejut. Dia cukup tangguh, jangan khawatir. Ayo kita pergi ke suatu tempat dulu. Bab 1564. Reruntuhan kuno itu berdiri dengan tenang di tengah kekacauan purba, seolah-olah telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pohon tua itu, yang sudah lama layu dan berbintik-bintik dengan lingkaran pertumbuhan, tergeletak di reruntuhan. Tanah dipenuhi pecahan ubin dan senjata berkarat. Fang Yuan dan Medusa berjalan melewatinya, menyebabkan tanah berderit. Sungguh tak disangka kita bisa menemukan tanah terpencil yang penuh kekacauan purba. Tapi apa yang terjadi di sini? Peradaban tampaknya telah berkembang di sini. Medusa melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, merasa bingung. Tanah terpencil ini ditemukan oleh Fang Yuan. Saat melihat tanah terpencil itu, dia mengerti mengapa Fang Yuan tidak terburu-buru mencari Overlord. Tanah terpencil yang penuh kekacauan purba itu menyimpan peluang tak terbatas, siapapun yang melihatnya tidak akan mampu mengabaikannya. Hanya saja, tempat ini sangat berbeda dari kekacauan purba di tanah terpencil yang ada dalam ingatannya. Tanah-tanah terpencil biasanya berada pada tahap awal kekacauan purba. Meskipun terdapat harta karun yang tak terhitung jumlahnya, peradaban belum lahir. Namun di sini, lebih mirip reruntuhan yang ditinggalkan oleh sebuah peradaban. Sebagai makhluk hidup yang penuh kekacauan, Medusa mengira dirinya memiliki lebih banyak pengetahuan tentang tanah terpencil yang penuh kekacauan purba daripada yang lain. Namun, dia tidak dapat memahami reruntuhan di hadapannya ini. Ini bukanlah tanah terpencil yang penuh kekacauan purba. Lebih tepatnya, ini adalah tanah leluhur klan Fang. Fang Yuan memasang ekspresi nostalgia saat ia berjalan-jalan dengan tenang di sekitar reruntuhan besar itu. Tanah leluhur klan Fang. Bukankah klan Fang telah tinggal di luar angkasa selama beberapa generasi? Mengapa tanah leluhur berada di sini? Medusa terkejut. Lagi pula, jika ini bukan tanah terpencil kekacauan purba dan hanya reruntuhan, bagaimana mungkin tempat ini bisa terpelihara setelah hanyut dalam kekacauan purba begitu lama? Ki kekacauan adalah sumber esensi asal dunia.
Bahkan para penguasa Dao akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa jika mereka terendam oleh ki kekacauan, apalagi material biasa. Sekuat apapun suatu keberadaan, mereka akan cepat hancur setelah terkikis oleh ki kekacauan, hanya ada sedikit pengecualian. Dan reruntuhan ini sangat besar, tetapi setiap batu bata dan ubinnya masih utuh, ini di luar pemahaman Medusa. Menurutnya, hanya tanah terpencil yang tercipta dari lautan kekacauan dan memiliki potensi untuk menjadi sebuah dunia yang mampu mencapai hal tersebut. Jangan batasi diri Anda dengan visi Anda sendiri. Fang Yuan melirik Medusa sebelum menatap seluruh reruntuhan seluas 100 li dan menjelaskan. Alasan mengapa tempat ini bisa bertahan begitu lama dan bahkan ki kekacauan pun tidak dapat menghancurkannya adalah karena tempat ini merupakan tanah Dao Purba dari awal kekacauan Purba, masih ada ki esensi Purba yang tertinggal. Esensi ki primordial. Wajah cantik Medusa memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia mengucapkan kalimat itu. Bukankah itu hanya ada di dunia Dao kekacauan primordial? Bagaimana dunia Dao kekacauan primordial lahir? Kau tahu, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Menurut legenda kuno, 9 hukum Dao primordial muncul entah dari mana dan mengakhiri kegelapan era dunia bawah kuno. Mereka mengumpulkan semua tanah Dao primordial dan melahirkan dunia Dao primordial, kata Medusa setelah berpikir sejenak. Kamu benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Fang Yuan menunjukkan ekspresi mengejek, anggap saja reruntuhan ini sebagai tempat lahirnya salah satu dari 9 hukum Dao Purba. Tempat kelahiran hukum Dao primordial. Ekspresi Medusa semakin terkejut. Kau baru saja mengatakan bahwa ini adalah tanah leluhur klan Fang. Terciptanya dunia Dao kekacauan primordial adalah hasil dari upaya bersama banyak leluhur dunia bawah kuno. Dan 10 ras yang paling banyak berkontribusi dikenal sebagai 10 ras dunia bawah kuno. Keluarga Fang tidak disebut keluarga Fang di dunia Dao. Mereka memiliki nama yang lebih terkenal yaitu klan sumber. Fang Yuan berbicara dengan tenang, semua yang dia katakan adalah hal-hal yang belum pernah didengar Medusa. Keluarga Fang pernah memiliki latar belakang seperti itu. Kalau begitu, mengapa sekarang? Mata Medusa berkedip. Jika dia tidak tahu bahwa pria di depannya tidak akan pernah berbicara tanpa alasan, dia akan mengira bahwa semua yang baru saja dikatakan pria itu adalah omong kosong. Meskipun klan Fang adalah satu-satunya master asal di Laut Kekacauan, mereka tetap berasal dari Kabupaten Sing. Dari sudut pandang manapun, mereka tampaknya tidak memiliki latar belakang yang begitu kuat. Ceritanya panjang. Singkatnya, klan Fang telah mengalami kemunduran. Tatapan Fang Yuan tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dahulu, klan Fang diusir dari alam bawah karena beberapa masalah. Setelah itu, leluhur klan Fang ingin kembali ke tanah leluhur. Namun, ketika dunia Dao lahir, tanah leluhur telah tenggelam dalam kekacauan. Leluhur klan Fang berkompromi dan menemukan alam luar berdasarkan koordinat pencarian naga, yang merupakan tempat terdekat dengan tanah leluhur. Sejak saat itu, ia hidup dan berkembang biak di sana, mengalami kemunduran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Awalnya saya mengira tanah leluhur tidak akan pernah ditemukan, tetapi saya tidak menyangka akan menemukannya secara kebetulan. Ini adalah sebuah kebetulan dan juga takdir. Apa yang dikatakan Fang Yuan adalah hal-hal yang sangat rahasia yang melibatkan banyak generasi klan Fang. Medusa menduga bahwa bahkan Fang Xiang mungkin tidak mengetahui begitu banyak hal. Bagaimana kau bisa tahu begitu banyak hal di usiamu yang masih muda? Medusa tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jika reruntuhan ini benar-benar telah ada sejak zaman dunia bawah kuno, sulit dibayangkan bagaimana Fang Yuan, yang bahkan belum mengalami era negara perang, dapat memahaminya dengan begitu baik. Fang Yuan tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Medusa. Sebaliknya, dia berjalan melewati reruntuhan seolah-olah sedang mencari sesuatu. Apa yang kau cari? Medusa sangat penasaran dengan pria ini dan mengikuti langkahnya, sesekali mengajukan pertanyaan. Fang Yuan tidak berkata apa-apa dan akhirnya tiba di sebuah menara kuno. Menara ini tampaknya telah mengalami kebakaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lebih dari setengahnya telah runtuh, dan puing-puing berserakan di mana-mana. Fang Yuan berhenti di depan tumpukan puing dan tiba-tiba mengulurkan tangannya. Di antara kerikil, sebuah tongkat pendek berwarna hitam pekat yang tampak seperti tongkat pemantik api tiba-tiba jatuh ke tangannya. Sungguh tak disangka benda ini masih ada di sini. Fang Yuan menghela napas dan dengan lembut mengelus tongkat hitam di tangannya. Dia tampak sangat menyukainya, seolah-olah tongkat itu telah menemaninya sejak lama. Medusa memasang ekspresi aneh. Dia semakin tertarik dengan asal-usul Fang Yuan. Kita sudah cukup berjalan-jalan dan mengenang masa lalu, sekarang saatnya kita mulai urusan bisnis. Fang Yuan berhenti berjalan-jalan dan berkata dengan lugas. Apakah kita akan menemukan Overlord? Karena tempat ini memiliki energi esensi primordial, bukankah sebaiknya kita memanfaatkannya dengan baik? Medusa tidak ingin meninggalkan tempat ini. Dia pernah mendengar tentang manfaat ki esensi primordial bagi para kultivator. Meskipun dia tidak tahu di mana ki esensi primordial itu berada, dia tidak ingin melewatkannya. Sebagai makhluk hidup yang kacau, karena bakat bawaannya, dia memiliki hambatan besar ketika mencoba menembus ke alam pemutus Dao. Jika dia mendapat bantuan dari energi esensi primordial, dia mungkin bisa mencapai alam yang dia dambakan. Kita tidak perlu mencarinya, biarkan Gu Chen datang sendiri. Fang Yuan tersenyum dengan penuh makna. Sebelum Medusa memahami maksudnya, dia melihat Fang Yuan memegang tongkat hitam dan menunjuk dengan ringan ke arah kehampaan. Dengung.
Setiap batu bata dan setiap ubin di seluruh reruntuhan dunia bawah kuno tiba-tiba mulai bersinar dengan kemegahan yang luar biasa, memancarkan aura misterius dari dalam. Apakah ini ki esensi primordial? Mengapa kau melakukan ini? Reruntuhan ini mungkin akan lenyap selamanya. Bab 1565. Kemampuan Fang Yuan untuk mengekstraksi saki primordial di reruntuhan adalah kemampuan kelas atas di dunia. Namun tanpa perlindungan Ki Purba, tanah leluhur klan Fang mungkin akan segera runtuh dan lenyap. Reruntuhan di sini seharusnya sudah lama lenyap, klan Fang akan memiliki masa depan yang lebih gemilang. Fang Yuan tersenyum, menunjukkan ekspresi riang tanpa ragu sedikitpun. Tapi ki primordial mengalir kemana-mana, bukankah itu terlalu boros? Medusa dapat dengan jelas merasakan bahwa ki primordial dengan cepat menghilang setelah diekstraksi dari reruntuhan. Ki itu telah menyatu dengan ki kacau di luar, menyebabkan keributan besar. Ikuti aku dan kamu akan memiliki masa depan yang lebih cerah, tidak perlu merasa ragu-ragu terhadap sedikit ki primordial ini. Fang Yuan berkata dengan percaya diri, lalu ia menemukan tempat duduk di tanah, tampak seolah tak akan bergeming meskipun dunia runtuh. Keributan di sini sangat besar, Overlord seharusnya sudah menemukan sesuatu. Medusa memandang ki kacau yang meraung dan mendidih di luar, dia memahami niat Fang Yuan. Dia tidak ingin menemui Gu Chen secara pribadi, dia ingin Gu Chen datang kepadanya sendiri. Namun sudah 5 hari sejak pihak lain jatuh ke dalam kekacauan, dia tidak tahu apakah pria itu mampu sampai ke sini dalam keadaan hidup. Di tengah kekacauan, Gu Chen tak bisa menyembunyikan kelelahannya, sayap waktu mengepak saat ia melangkah maju hari demi hari. Namun fakta membuktikan bahwa keberuntungan tidak berpihak padanya, dia masih terjebak dalam kekacauan dan tidak dapat menemukan jalan keluar. Hari ini adalah hari ke-6 ia terjerumus ke dalam kekacauan, kondisi mentalnya mencapai batasnya karena terus-menerus mengendalikan kuali dominasi asal. Sebagian besar rekan-rekannya juga kelelahan, bahkan 10 anggota cadangan pun datang untuk melawan Ki yang kacau. Bajun mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi di hadapan kekuatan langit yang menakutkan, dia masih merasa betapa tidak berartinya dirinya. Berdasarkan perkembangan situasi saat ini, Gu Chen tahu bahwa mereka akan terkubur di sini paling lambat dalam 2 hari. Hal ini menyebabkan pikirannya menjadi sangat tegang, dan hatinya menjadi sangat cemas. Bagaimana aku bisa meninggalkan tempat ini? Gu Chen menggunakan Dipsi Purple Extreme Pupil untuk melihat sekeliling, tetapi ada Ki yang kacau di mana-mana, dia tidak bisa melihat jalan keluar. Karena tidak ada jalan keluar lain, dia bahkan menggunakan Dao Ramalan, berharap dapat menyimpulkan rute aman untuk keluar dari sini. Sayangnya, mungkin pencapaiannya dalam Dao Takdir belum memadai. Setiap kali dia menjepitkan jarinya dan meramal, dia tidak dapat menemukan jawaban. Energi kacau yang menakutkan ini dapat memutuskan semua hukum Dao Agung, dan Dao kehidupan pun tidak terkecuali. Begitu saja, hari ke-7 tiba. Gu Chen mengembara di tengah kekacauan untuk jarak yang sangat jauh, dan langkah kakinya sangat berat sementara jiwanya hampir mengering. Pada saat ini, akhirnya ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Koin tembaga Dao Takdir, yang selama ini berada di tangannya, tiba-tiba mulai memanas, dan itu segera menarik perhatian Gu Chen. Dia mengeluarkan koin tembaga jalur kehidupan dengan ekspresi muram. Koin tembaga Dao Takdir memiliki kemampuan untuk mencari keberuntungan dan menghindari malapetaka. Mungkin ia telah menemukan cara untuk melarikan diri. Hanya saja Gu Chen tidak pernah mengetahui asal-usulnya. Karena kewaspadaan naluriah, dia enggan meminjam kekuatannya. Namun, hari ini, dia dikepung dari segala sisi dan berada dalam bahaya besar. Gu Chen tahu bahwa jika dia tidak memanfaatkan kesempatan tipis untuk bertahan hidup ini, dia dan semua temannya dari Kabupaten Tirani akan terkubur di sini. Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah sekian lama, dia menggunakan koin tembaga Dao Takdir lagi. Dengan dirinya sebagai pusatnya, dia membagi sekitarnya menjadi 10 arah dan melemparkan koin tembaga Dao Takdir satu demi satu. Pada akhirnya, 9 dari 10 arah menunjukkan malapetaka besar, dan hanya satu yang menunjukkan pertanda baik. Tanpa ragu-ragu, Gu Chen segera terbang lurus ke arah itu. Sepanjang perjalanan, dia menantang angin dan ombak tanpa ragu-ragu, tetapi setelah terbang cukup lama, dia tetap tidak dapat menemukan jalan keluar. Dia sangat kecewa, tampaknya bahkan kekuatan magis koin tembaga Dao Takdir pun tidak mampu menyelesaikan kesulitan yang dihadapinya. Hatinya perlahan-lahan tenggelam ke dasar. Tiba-tiba, dia merasakan bahwa ki kacau di sebelah kiri itu tidak normal. Tampaknya ada pusaran dalam ki kacau di sebelah kiri, dan Gu Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa sejumlah besar ki kacau berenang ke arah itu. Ini adalah kejadian aneh yang sudah tidak terjadi selama beberapa hari. Mata Gu Chen berbinar, dan dia menggertakkan giginya lalu terbang ke kiri. Tidak lama kemudian, cahaya muncul di depannya. Gu Chen sangat gembira dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Bang! Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, Gu Chen menyentuh tanah yang keras dan kokoh, dan dia tampak lega. Dia memanjat keluar dari lubang, menyingkirkan debu dari tubuhnya, dan mendapati dirinya dikelilingi oleh reruntuhan yang luar biasa kuno. Ini bukan berada di luar ki yang kacau, tetapi hal anehnya adalah ki kacau di sekitarnya tidak menyerang area ini dalam waktu singkat. Gemuruh. Dari waktu ke waktu, bangunan-bangunan runtuh di pinggiran reruntuhan. Melihat ini, Gu Chen, yang baru saja selamat dari bencana, merasa hatinya kembali mencekam. Tempat ini jelas juga sedang dalam proses runtuh, dan dia takut tempat ini tidak akan bertahan lama. Ekspresi Gu Chen tampak muram.
Harapan yang baru saja menyala lenyap begitu saja. Weng gelombang. Saat dia sedang berpikir, kuali tirani asal yang mengambang di telapak tangannya tiba-tiba menjadi jauh lebih terang dari sebelumnya, dan untuk pertama kalinya, kuali itu bahkan mengekspresikan emosi gembira kepadanya. Emosi semacam ini sangat langka. Terakhir kali muncul adalah saat menyerap bambu petir emas kacau. Apa yang sedang terjadi? Gu Chen tercengang. Apakah ada sesuatu di tempat ini yang bisa membuat kuali tirani bersemangat? Kuali asal yang tirani itu semakin lama semakin bersemangat, dan pada akhirnya, ia sepenuhnya meninggalkan telapak tangan Gu Chen dan melayang di udara di atas reruntuhan, bersinar terang. Wus! Gu Chen dapat merasakan dengan jelas bahwa dari segala arah, ada energi misterius dan penuh teka-teki yang tertarik ke kuali tirani. Energi itu benar-benar abis. Hanya dalam waktu singkat, Gu Chen dapat merasakan bahwa kuali tirani telah berevolusi lagi. Tempat apakah ini? Gu Chen terkejut. Bahkan setelah menyerap bunga kekacauan Kong Seng, hal itu tidak memberikan efek seperti itu. Dari mana energi ini berasal? Bagaimana mungkin kuali tirani berevolusi begitu cepat? Seperti yang diharapkan, di sana terdapat harta karun yang luar biasa. Aku tidak menyadarinya di dunia ke-9. Di kejauhan, Fang Yuan dan Medusa berdiri berdampingan dan memandang kuali tirani, bergumam dengan suara yang hanya dia yang bisa dengar. Saat ia sedang merenung, tiba-tiba ia merasakan sesuatu dan mengangkat kepalanya untuk melihat keluar reruntuhan. Aku tanpa sengaja menarik beberapa tamu tak diundang. Dia tertawa dingin. Di luar kekacauan purba itu, sejumlah besar pohon hijau tiba-tiba menyerbu masuk dan langsung tumbang ke tanah. Pohon-pohon hijau yang tak terhitung jumlahnya roboh, dan saat debu beterbangan, 3 sosok perlahan berdiri. Aku sungguh diberkati. Aku tidak hanya menemukan tempat yang aman, tetapi aku juga bertemu dengan musuh yang menyebabkan aku jatuh ke dalam keadaan ini. Aku sangat menderita beberapa hari ini, dan itu semua gara-gara kamu, Overlord. Sebuah suara melengking terdengar dari kepulan asap dan debu, membawa serta niat membunuh yang membara. Setelah debu mereda, 3 Raja Dao muncul di hadapan Gu Chen, tampak agak menyedihkan. Sungguh nasib buruk. Gu Chen menatap dingin ketiga Raja Dao itu, mengepalkan tinjunya erat-erat. Bab 1566. Ketiga Dao Lord itu telah mengembara di tengah kekacauan purba selama berhari-hari, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah banyak menderita demi tetap hidup. Tidak mudah baginya untuk mengikuti anomali kekacauan awal hingga sampai di sini. Hal pertama yang dilihatnya adalah pelakunya, Gu Chen. Tentu saja, niat membunuhnya meluap. Itu. Tanpa penjelasan apapun, Dao Lord Zhou dan Dao Lord Gunung Panjang Umur menyerang Gu Chen. Sekarang setelah dia berada di dalam relik itu, tidak ada jalan untuk mundur. Mata Gu Chen dipenuhi dengan keganasan saat dia menghadapi Li Mu secara langsung. Bum bum bum. Dengan tinju Gu Chen sebagai pusatnya, gelombang kejut yang mengerikan menyebar. Kedua penguasa Dao yang mencoba membunuhnya terkena dampak gelombang kejut tersebut, dan serangan mereka sangat melemah. Kerugian, kerugian, kerugian. Dalam bentrokan langsung itu, Gu Chen mundur 2 langkah sementara kedua penguasa Dao juga mundur beberapa langkah, mereka seimbang. Intisari dari pemberantasan dosa. Gelombang kejut dari tinju Gu Chen menyebabkan kedua penguasa Dao itu merasa mati rasa. Mereka saling memandang dengan tatapan tegas. Dewa perang pembunuh dosa dari Komando Sing cukup terkenal di antara para Dao Lord dari 100 komando karena ia memiliki intisari yang sangat langka. Origin of Shock dikenal karena kekuatan penghancurnya. Sebelumnya, Origin of Shock ini berada di tangan Mi Xin, tetapi sekarang, Gu Chen tiba-tiba menggunakannya, dan Mi Xin tewas di tangan Gu Chen. Alasannya sudah jelas. Sungguh asal-usul alam yang luar biasa. Tak heran kau berani melawan kami secara langsung. Raja Dao Zhou mencibir dingin, matanya dipenuhi rasa takut. Ia sudah lama mendengar tentang kengerian asal-usul alam, tetapi baru setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri ia menyadari bahwa itu jauh lebih menakutkan daripada desas-desus yang beredar. Jika Overlord mampu menguasai kekuatan sumber asal guncangan, seberapa kuatkah kekuatan itu jika terus berkembang? Sepertinya kalian jauh lebih lemah dari sebelumnya. Gu Chen dapat memperkirakan kondisi mereka saat ini secara kasar dari serangan kedua penguasa Dao tersebut dan menggoda mereka. Harga yang harus dibayar untuk hanyut dalam kekacauan awal menjadi sangat jelas baginya setelah mengalaminya selama beberapa hari terakhir. Dia baik-baik saja, setidaknya 50 rekan Bajun bergantian membantunya, sehingga dia punya waktu untuk beristirahat. Namun, hanya ada 3 Dao Lord. Mereka mungkin telah menghabiskan cukup banyak energi untuk tetap hidup. Berapapun energi yang kukonsumsi, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Kedua penguasa Dao itu semakin marah ketika Gu Chen menyinggung titik lemah mereka. Meskipun penghalang kayu hijau Lin Dao Jun efektif dalam menahan korosi ki kekacauan awal, ia mengonsumsi banyak energi. Untuk mempertahankan penghalang selama beberapa hari terakhir, mereka telah mengizinkan akar Lin Dao Jun untuk menyerap energi asal mereka. Dalam hal itu, Lin Dao Jun mungkin bisa bertahan, tetapi bagaimana mungkin dia mau mengorbankan lebih banyak kekuatannya sendiri ketika dia bisa menyerap kekuatan orang lain. Oleh karena itu, tubuh mereka jauh lebih lelah daripada Lin Dao Jun. Saudara Taois Lin, mengapa kalian tidak bergabung untuk membunuh bocah ini? Kedua penguasa Dao itu tidak lagi berani meremehkan Gu Chen. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak mampu membunuhnya seketika, mereka berbalik dan berbicara kepada Lin Dao Jun dengan nada tidak puas.
Lapisan-lapisan kayu hijau yang membusuk di sekitar tubuh Lin Daojun terkelupas, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat kuali dominasi asal yang bersinar di langit. Tiran, berapa lama tempat ini bisa bertahan? Dia tidak menjawab pertanyaan kedua penguasa Dao itu. Sebaliknya, dia bertanya kepada Gu Chen dengan nada serius. Akhirnya, ada orang pintar. Gu Chen mencibir. Reruntuhan itu bisa runtuh kapan saja, dan begitu terjadi, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Akan sangat bodoh untuk melawan saat ini. Saudara Taois Lin, apa maksudmu? Kedua penguasa Dao itu mengamati area tersebut dengan indera ilahi mereka. Ketika mereka merasakan kondisi reruntuhan, ekspresi mereka berubah. Tiran, kau yang menemukan tempat ini. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk bepergian dengan bebas di kekacauan awal? Lin Daojun sangat tenang. Dengan memandang kuali penguasa mistis di langit, dia bisa menebak banyak hal. Kedua penguasa Dao itu terdiam dan secara tidak sadar menarik niat membunuh mereka terhadap Gu Chen. Baru saja, mereka mengira sudah aman, jadi mereka ingin membalas dendam. Namun, jelas bahwa mereka belum aman, jadi hal pertama yang harus mereka pertimbangkan adalah keselamatan mereka sendiri. Gu Chen adalah orang yang menghancurkan jendela transit kekacauan awal. Fakta bahwa mereka masih bisa melihatnya setelah sekian hari berarti dia memang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan di kekacauan awal. Dan kuali itu mungkin adalah kuncinya. Terlalu gegabah untuk bergerak ketika mereka tidak yakin apakah mereka bisa merebut kuali itu. Melihat bahwa sikap ketiga penguasa Dao terhadapnya sedikit berubah, Gu Chen tidak mengejek mereka. Sebaliknya, dia menjawab dengan jujur. Aku hanya tiba di sini sedikit lebih awal dari kalian. Mengenai kemampuan untuk melakukan perjalanan di Primal Chaos, aku memang memilikinya, tetapi sama sepertimu, aku tidak dapat menemukan cara untuk meninggalkannya. Gu Chen sangat memahami situasi saat ini. Jika dia ingin meninggalkan Primal Chaos hidup-hidup, dia mungkin membutuhkan bantuan dari ketiga penguasa Dao. Ketiga penguasa Dao itu juga berpikir demikian, itulah sebabnya mereka menarik niat membunuh mereka terhadapnya. Situasinya ironis. Mereka semua ingin saling membunuh, tetapi sebelum mereka yakin dapat pergi dengan selamat, mereka tidak berani melakukannya, karena takut menghancurkan satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup. Apakah kau benar-benar tidak bisa pergi atau kau tidak mau memberi tahu kami? Taois Shou-san tidak mempercayai penjelasan Gu Chen. Posisi Gu Chen di hati mereka telah membaik secara perlahan. Mereka merasa bahwa dia tidak akan gegabah meruntuhkan jendela transit kekacauan awal tanpa cara untuk pergi. Aku mengatakan yang sebenarnya, terserah kamu mau percaya padaku atau tidak. Gu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Jika dia tidak dipaksa ke dalam situasi yang putus asa, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Ketiga penguasa Dao itu terdiam sejenak. Melihat reruntuhan di sekitar mereka semakin runtuh, mereka merasa sangat frustrasi. Sepertinya kalian akhirnya sudah tenang. Tiba-tiba, terdengar tawa kecil dari kejauhan. Siapakah itu? Semua orang, termasuk Gu Chen, menunjukkan sedikit perubahan ekspresi. Mereka tidak menyadari kehadiran seseorang di sini sebelumnya. Orang itu segera muncul di atas reruntuhan. Ia mengenakan jubah hijau sederhana, berambut abu-abu, dan ditemani oleh seorang wanita cantik yang sangat mempesona. Pemimpin klan Fang, Medusa, Lin Daojun terkejut melihat keduanya. Pupil mata Gu Chen menyempit saat ia menatap pria berjubah hijau itu. Itu bukan Fang Xiang. Meskipun orang di depannya tampak persis seperti Fang Xiang, auranya sama sekali berbeda. Lebih penting lagi, dia tampaknya tidak memiliki kultivasi sama sekali. Jelas sekali itu Fang Yuan yang pernah mereka temui 2 kali. Gu Chen tidak menyangka akan bertemu manusia biasa seperti Fang Yuan di kekacauan awal. Dia merasa itu sungguh sulit dipercaya. Yang lebih penting lagi, Medusa mengikutinya, menyebabkan imajinasinya menjadi liar. Pemimpin klan Fang, mengapa Anda di sini? Tanya Dao Lord Shou-san dengan gembira. Dengan teknik genesis milik Fang Xiang, peluang mereka untuk meninggalkan kekacauan awal akan meningkat pesat. Dalam hal ini, tidak masalah meskipun Gu Chen tidak ada di sini. Hehe, aku mendapat kabar bahwa jendela transit kekacauan awal telah runtuh. Aku takut sesuatu akan terjadi pada para penguasa Dao, jadi aku segera datang ke sini. Fang Yuan menjawab, dia tidak menyangkal bahwa dia adalah Fang Xiang. Begitu ya, ketua klan Fang benar-benar perhatian. Ketiga Dao Lord itu merasakan rasa syukur yang mendalam. Ini seperti mengirimkan arang di tengah cuaca bersalju. Mereka tidak mencurigai identitas Fang Xiang. Mereka tidak hanya tidak tahu bahwa Fang Xiang memiliki saudara kembar, bahkan jika mereka tahu, mereka tidak akan berpikir bahwa seorang manusia biasa dapat memasuki kekacauan awal. Bab 1567. Jika dia tidak melihat orang ini sebelum meninggalkan Misty-Villa, Gu Chen akan mengira bahwa orang itu adalah Fang Xiang. Jika itu Fang Xiang, Gu Chen akan berada dalam situasi yang jauh lebih buruk. Namun, kenyataan bahwa Medusa berada di sisinya membuat Gu Chen meragukan sikap Fang Yuan. Karena itu, dia tidak bertindak dan menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukan Fang Yuan. Hahaha, karena Guru Fang ada di sini, kita punya cara untuk meninggalkan tempat ini. Overlord, sepertinya surga menginginkan kematianmu. Dao Lord Zhou dan Dao Lord Shou-san kembali menatap Gu Chen dengan niat membunuh. Bahkan Dao Lord Lin pun menunjukkan tatapan serakah. Sebelumnya, mereka berhenti karena khawatir akan membutuhkan kekuatan Gu Chen. Namun, dengan adanya Fang Xiang, dia tidak lagi berharga.
Di sisi lain, kuali penguasa tertinggi di tangannya memiliki asal-usul yang tidak biasa. Ketiga penguasa Dao itu ingin mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Betapa realistisnya. Gu Chen mencibir. Dengan satu pikiran, dia memanggil semua temannya. Dia tak berdaya melawan ketiga penguasa Dao itu, tetapi dengan begitu banyak teman, situasinya berbeda. Nameles dulunya adalah seorang ahli Dao Lord. Meskipun tingkat kultivasinya telah menurun, ia berhasil menempuh jalan yang berbeda. Bahkan dirinya sendiri tidak tahu seberapa kuat dirinya sekarang. Pemimpin ras roh pemakan, Ge Huang, Raja Dharma King Chang, dan yang lainnya semuanya adalah ahli pencarian Dao tingkat puncak. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergabung, mereka mungkin mampu melawan seorang penguasa Dao. Sebelum jendela transit runtuh, Gu Chen tidak memilih untuk bertarung dengan jumlah besar karena dia tidak ingin melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Namun, mengingat situasi saat ini, tidak ada alasan baginya untuk ragu lagi. Begitu ke-50 kultivator Overlord muncul dan melihat situasinya, mereka semua memasang ekspresi garang dan menggosok-gosok telapak tangan mereka. Mereka memang orang-orang nekat sejak awal. Mengapa mereka takut pada seorang penguasa Dao? Banyak sekali orang. Ketiga penguasa Dao itu tak kuasa menahan rasa takut ketika merasakan aura yang terbentuk dari gabungan kekuatan tersebut. Mereka tidak menyangka para kultivator Overlord masih hidup dan sehat. Mereka mengira Gu Chen adalah satu-satunya yang tersisa. Jika ini terjadi di waktu lain, jumlah orang yang lebih banyak tidak akan menjadi masalah. Ketiganya yakin bahwa mereka mampu mengurus semuanya. Namun, mereka telah kelelahan selama berhari-hari dan reruntuhan itu hampir runtuh. Akan sangat merugikan jika mereka menunda waktu berharga untuk pergi. Situasi kembali buntu. Ketiga penguasa Dao itu sebenarnya tidak ingin menyerang. Fang Yuan melihat semua ini dan tersenyum sambil berkata, pada waktu yang tepat. Dao Lord dan Hegemon, ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung. Mengapa kita tidak mengesampingkan perbedaan kita dan bekerja sama untuk meninggalkan tempat ini? Kau, mendengar suara itu, Feng Yaya menoleh dan terkejut. Sama seperti Gu Chen, dia mengenali bahwa pihak lain itu adalah Fang Yuan dan bukan Fang Xiang. Gu Chen menatapnya, memberi isyarat agar dia tidak terlalu banyak bicara. Bawa mereka bersama kita, apakah itu perlu? Lin Daojun mengerutkan kening. Dengan Fang Xiang dan yang lainnya, mereka sudah punya cara untuk pergi. Meninggalkan Gu Chen dan yang lainnya untuk berjuang sendiri di sini adalah pilihan terbaik. Itu mudah dan nyaman. Gu Chen menatap Fang Yuan dan Medusa, hanya untuk melihat Medusa mengedipkan mata padanya seolah ada makna yang dalam di baliknya. Dia berpikir sejenak, lalu mencibir. Jika kau tidak mengajak kami, menurutmu kau bisa meninggalkan tempat ini dengan lancar. Dia tampak seperti akan mati bersama mereka. Para kultivator dari Komando Tirani bahkan lebih kejam, menyebabkan ekspresi ketiga penguasa Dao itu berubah menjadi buruk. Dasar bocah nakal, berani-beraninya kau mengancam kami. Dao Lord Zhou Hu meraung. Dia belum pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Kamilah yang mengancammu. Jika kau berani tidak mengajak kami, silakan coba. Gu Chen tidak bergeming sedikitpun. Ketiga penguasa Dao itu tampak seperti baru saja menelan lalat dan sangat marah hingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Para penguasa Dao, mengapa kalian begitu marah? Apakah kalian khawatir tidak akan bisa melampiaskan amarah kalian setelah kami keluar? Fang Yuan tiba-tiba mengirimkan suaranya secara diam-diam kepada ketiga penguasa Dao tersebut, memberi isyarat kepada mereka. Ketiga penguasa Dao itu langsung tercerahkan. Itu benar. Masih ada 2 Dao Lord dan pasukan yang menunggu di luar. Setelah mereka meninggalkan tempat ini, kelompok Hegemon akan tetap terjebak dan tidak akan ada penyimpangan dari rencana awal mereka. Itu benar-benar sebuah peringatan keras. Mengapa mereka harus marah? Tidak masalah jika mereka membiarkan pihak lain bersikap arogan untuk sementara waktu. Baiklah, Hegemon, kami berjanji akan mengajakmu, tetapi kau harus berjanji untuk tidak melakukan tipu daya apapun di sepanjang jalan. Jika kalian ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kalian harus benar-benar bersatu dan saling membantu. Apakah kalian setuju dengan saya? Lin Daojun berbicara mewakili mereka bertiga, tampak seolah-olah dia akhirnya berkompromi. Tentu saja saya mengerti situasinya. Jangan khawatir, selama Anda menepati janji, saya tidak akan menghalangi Anda. Lagi pula, hidupku lebih berharga daripada hidupmu. Gu Chen menjawab dengan serius. Baiklah, kalau begitu, mari kita istirahat dulu dan membahas bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Ketiga penguasa Dao tersebut berada dalam posisi yang sangat bully dan tidak ingin memberi Gu Chen kesempatan untuk mengambil keuntungan dari mereka, jadi mereka memberikan sebuah saran. Itulah yang saya inginkan. Gu Chen setuju. Dengan demikian, kedua belah pihak menetapkan batasan dan beristirahat serta berdiskusi secara terpisah. Pimpin, bisakah orang dari klan Fang itu dipercaya? Nameles menggunakan hukum nirwana untuk menghilangkan suara-suara di sekitarnya dan bertanya kepada Gu Chen secara diam-diam. Gu Chen terdiam sejenak. Alasan mengapa dia menyetujui syarat tersebut sepenuhnya karena Medusa dan situasi yang ada. Sekarang, hanya Fang Yuan yang bisa membawa mereka pergi. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak setuju. Tetap tinggal dan menunggu kematian. Klan Fang pernah mengkhianati kita. Pemimpin, menurutku, kita tidak bisa mempercayai mereka lagi. Ge Huang memberikan saran. Banyak orang menyetujui sarannya.
Gu Chen menggelengkan kepalanya dan berpikir sejenak. Apakah menurutmu Fang Yuan perlu masuk jauh ke dalam kekacauan jika dia ingin mencelakai kita? Dia mungkin hanya ingin menyelamatkan ketiga penguasa Dao dan berbuat baik kepada mereka, pikir Raja King Chang. Jika ketiga penguasa Dao itu mati, terutama penguasa Dao Lin, klan Fang akan mendapatkan keuntungan terbesar. Sebaliknya, menyelamatkan mereka dengan imbalan sebuah bantuan dan mengambil risiko sebesar itu. Jika kalian adalah klan Fang, apakah kalian akan melakukan ini? Lagi pula, Fang Yuan adalah Fang Yuan, klan Fang mungkin tidak tahu apa yang dia lakukan. Mata Gu Chen berkedip. Dari sikap Fang Xiang dan Fang Siji terhadap Fang Yuan di villa berkabut, jelas mereka tidak tahu bahwa Fang Yuan memiliki kemampuan untuk masuk jauh ke dalam kekacauan. Pemimpin benar, apakah itu berarti Fang Yuan ingin membantu kita? Namun, apa manfaat yang didapatnya dari hal itu? Semua orang bingung. Kemunculan orang ini terlalu tak terduga. Apa yang kamu tanyakan adalah apa yang ingin aku ketahui. Gu Chen bergumam. Dia mengepalkan telapak tangan kirinya, di dalamnya terdapat koin tembaga jalan takdir. Dia datang ke reruntuhan ini karena koin tembaga jalan takdir, dan Fang Yuan muncul di sini. Apakah ada hubungan antara keduanya? Gu Chen teringat reaksi Fang Wen saat melihat koin tembaga jalan takdir sebelum kematiannya. Dia juga berpikir bahwa kediaman Fang Wen di bintang Fang Wei tidak jauh dari tempat pengasingan Fang Yuan. Jika semuanya seperti yang dia pikirkan, maka pria ini terlalu menakutkan. Gu Chen ingin memahami niat pria ini. Ia hanya bisa melakukannya dengan berinteraksi dengannya. Medusa dan Fang Yuan bersama, mereka pasti bersekongkol. Jika Fang Yuan menginginkan nyawa kita, Medusa tidak punya alasan untuk membantu kita. Terlepas dari niat Fang Yuan, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Bab 1568. Sebelum reruntuhan benar-benar runtuh, kelompok Gu Chen dan ketiga penguasa Dao kembali memasuki kekacauan tersebut. Aku harus fokus mencari jalan keluar. Aku serahkan tugas menghentikan kekacauan itu kepada kalian. Fang Yuan menggunakan mata ilahi asal yang unik milik klan Fang dan tersenyum kepada semua orang. Ketiga penguasa Dao itu mengangguk tanpa ragu. Menurut mereka, Fang Xiang belum mencapai alam pemutus Dao, jadi wajar jika dia membutuhkan bantuan. Mereka hanya ingin dia memimpin jalan. Saat itu, mereka tidak memikirkan bagaimana Fang Yuan bisa masuk ke dalam kekacauan dan bagaimana dia menemukan mereka secara kebetulan. Tuan Agung, Anda lindungi rakyat Anda dan saya akan melindungi rakyat saya. Pemimpin klan Fang akan mengikuti kami. Anda tidak keberatan, kan? Lin Daojun menoleh dan memberi saran kepada Gu Chen. Meskipun kedua belah pihak telah meletakkan senjata mereka untuk sementara waktu, mereka tetaplah musuh. Mereka tidak bisa saling mempercayai, jadi wajar jika mereka tidak bisa bekerja sama. Jika dia menggunakan penghalang kayu hijaunya untuk melindungi orang-orang Overlord saat mereka melewati ki kekacauan, dia akan khawatir Overlord tiba-tiba melancarkan serangan mendadak. Dan jika dia menyerahkan tugas melawan ki kekacauan kepada Gu Chen, dia juga akan khawatir bahwa Gu Chen akan secara diam-diam menjebak mereka. Setelah mempertimbangkannya, akan lebih baik jika setiap orang mengurus urusannya masing-masing. Tentu saja, Fang Xiang harus tetap berada di sisinya. Dialah kunci untuk meninggalkan tempat ini dan tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Tentu, tapi sebagai gantinya, aku butuh permaisuri Medusa untuk berpihak padaku. Gu Chen setuju, tetapi dia mengajukan syarat lain. Ketiga penguasa Dao itu mencibir dalam hati mereka. Apakah dia ingin menggunakan Medusa sebagai alat tawar-menawar untuk memastikan mereka tidak mengingkari janji mereka? Itu agak naif. Bagi mereka, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati seorang seji biasa. Adapun apakah Fang Xiang akan peduli pada wanita ini, itu bukanlah hal yang mereka pertimbangkan. Oke, tentu. Lin Daojun langsung setuju sambil mengutuk Gu Chen karena kebodohannya dalam hati. Dengan demikian, penghalang kayu hijau Lin Daojun melindungi Fang Yuan dan kedua penguasa Dao saat mereka berjalan di depan, sementara Gu Chen menggunakan kuali penguasa asal untuk memimpin jalan, membawa Medusa dan para pengikutnya. Aku tidak menyangka Friend Gu akan sangat merindukanku. Bahkan dalam situasi seperti ini, kau masih ingin aku menemanimu. Medusa berjalan di samping Gu Chen dan berkata dengan suara rendah sambil tersenyum. Feng Yaya berjalan di sisi lain Gu Chen. Melihat tingkah laku menggoda dari si cantik ular, dia mengerutkan kening dan secara naluriah merasa tidak senang. Dahulu, ketika 7 alam terpisah, Yang Mulia pernah berkata bahwa jika saya membutuhkan sekutu, saya dapat mempertimbangkan Anda. Saya ingin tahu apakah Yang Mulia masih memiliki kesan tentang saya. Gu Chen memandang Fang Yuan dan yang lainnya yang bergerak di tengah ki yang kacau dan bertanya dengan lugas. Tentu saja aku ingat, bukankah aku sekarang teman Gu? Bisik Medusa ke telinga Gu Chen. Jika memang begitu, lalu ada apa dengan Fang Yuan? Gu Chen menatap ke depan dengan penuh makna. Ketika Medusa mendengar ini, dia langsung tersenyum dan tidak berbicara. Sepertinya aku masih belum layak mendapatkan perhatian permaisuri. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Friend Gu adalah seorang jenius. Saya sangat mengaguminya. Mata Medusa berkedip-kedip saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Hanya saja Fang Yuan lebih menarik daripada kamu. Oh, aku penasaran, apa yang begitu menarik dari Fang Yuan ini? Mata Gu Chen menunjukkan ekspresi aneh. Friend Gu, apakah kau mencoba mendapatkan informasi dariku? Medusa tertawa terbahak-bahak tanpa henti.
Aku hanya penasaran. Fang Yuan ini telah bersembunyi di klan Fang selama bertahun-tahun. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, jawab Gu Chen. Ketika Feng Yaya mendengar kata-kata Gu Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika aku merawat orang itu di Villa Gunung Berkabut, dia memang memiliki fisik bawaan yang tidak dapat dikembangkan. Tetapi ketika aku ingin mengubah fisiknya, aku menemukan bahwa tubuhnya seperti gumpalan kabut yang tidak dapat kutembus. Tangan ilahi penciptaanku tidak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, saya merasa itu aneh. Sekarang dia ada di sini, saya yakin dia bukan orang yang sederhana. Teknik Dao apa yang dia latih? Mengapa aku tidak bisa merasakan adanya kultivasi di tubuhnya? Menanggapi pertanyaan Gu Chen dan Feng Yaya, Medusa mengedipkan matanya. Jika temanku mencurigai Fang Yuan memiliki identitas lain, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa dia adalah anggota klan Fang yang asli. Adapun bagaimana dia bisa memasuki kekacauan tanpa kultivasi, sahabat Gu, kau pasti sudah mendengar bahwa klan Fang memiliki teknik mistis yang disebut pengiriman sumber pengendalian roh, kan? Pengiriman sumber penahan roh. Ekspresi Gu Chen membeku saat ia mengingat konfrontasinya dengan Fang Wen di alam ke-9. Pengiriman sumber pengendalian roh memang merupakan teknik mistik klan Fang. Energi spiritual tak bertuan apapun di dunia dapat dimobilisasi oleh teknik mistik ini. Sederhananya, teknik ini dapat melampaui ranah seorang kultivator dan mengerahkan kekuatan langit dan bumi yang bukan miliknya. Fang Yuan memang tidak memiliki kultivasi dan memang seorang yang cacat, tetapi dia adalah master genesis paling luar biasa dalam sejarah klan Fang. Dia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam penggunaan pengekangan roh dan pengiriman sumber. Medusa berbicara dengan penuh semangat dan keyakinan. Jadi begitulah, Gu Chen sedang berpikir keras. Memang benar bahwa dantian Fang Yuan rusak dan tidak dapat berkultivasi. Fang Yuan hanya bisa meminjam kekuatan langit dan bumi, sehingga bahkan pupil ekstrim ungu laut dalam miliknya pun tidak dapat menembus penyembunyian kultivasinya. Namun, mungkinkah seseorang yang belum pernah menempuh jalan kultivasi benar-benar melewati proses kultivasi yang diperlukan dan langsung menguasai teknik yang menakutkan seperti pengiriman sumber pengendalian roh, dan bahkan menguasainya hingga mencapai tingkat yang sangat tinggi? Gu Chen tidak memiliki pemahaman mendalam tentang Master Genesis, tetapi dia tahu bahwa Fang Yuan tidak diragukan lagi adalah seorang jenius yang mampu melakukan hal yang tak terbayangkan seperti itu. Mengapa kau mau menceritakan ini pada kami? Feng Yaya tidak menyangka Medusa akan begitu terus terang dan secara naluriah meragukan kata-katanya. Karena kita bekerja sama, tentu saja saya harus jujur agar Anda tidak curiga. Yang terpenting, aku diculik oleh Frin Gu, tentu saja aku menghargai hidupku, goda Medusa. Mengapa Fang Yuan ingin membantu kita? Gu Chen mengajukan pertanyaan yang paling penting. Mungkin ini hanya kekaguman murni, sama seperti bagaimana aku mengagumimu, sahabat Gu. Mata Medusa berbinar penuh tipu daya. Gu Chen terdiam. Kata-kata ini mungkin hanya bisa digunakan untuk membujuk anak berusia 3 tahun. Jangan terlalu khawatir, teman Gu. Kamu hanya perlu mempercayai kami. Ingat, kesempatan untuk pergi bisa datang kapan saja. Medusa berkata dengan penuh arti. Dia tidak ingin mengatakan apapun lagi setelah itu. Kedua kelompok itu maju dalam waktu yang lama di bawah bimbingan Fang Yuan. Selama periode ini, mereka melakukan banyak manuver, tetapi tidak ada yang tahu apakah mereka benar-benar semakin dekat dengan dunia luar. Pada suatu saat, Fang Yuan tiba-tiba berhenti. Pemimpin klan Fang, ada apa? Tanya ketiga penguasa Dao itu dengan bingung. Aliran udara tidak normal, situasinya tidak baik, jawab Fang Yuan tanpa ekspresi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketiga Dao Lord itu seketika menjadi waspada. Mereka dapat mendengar raungan menggelegar yang berasal dari kekacauan purba di sekitar mereka. Perasaan itu seperti gelombang kekacauan yang akan segera datang. Keberuntungan kita tidak mungkin seburuk itu, kan? Bab 1569. Ketika kelompok Gu Chen melihat bahwa area di depan mereka tiba-tiba berhenti dan arus udara di sekitarnya mulai bergejolak hebat, jantung mereka berdebar kencang. Apa yang sedang terjadi? Sebelum mereka sempat memikirkan cara mengatasinya, hembusan angin kencang menerpa kekacauan itu. Energi kikacau yang mengerikan itu menerjang kelompok Gu Chen seperti gelombang pasang. Dalam sekejap mata, mereka tersapu dari tempat semula. Itulah kehebatan alam yang tak terkalahkan dan tak terbendung. Gu Chen hanya bisa melindungi semua orang dengan segenap kekuatannya. Kuali penguasa tertinggi melayang di atas kepala semua orang dan bersinar terang. Kelompok itu terpaksa hanyut tak berdaya dalam arus ki yang kacau dan menghilang bersama angin. Ketiga penguasa Dao itu menyaksikan sendiri angin kencang tersebut. Kedua pihak berjarak kurang dari 100 kaki, tetapi kelompok Gu Chen menghilang begitu saja. Dari kelihatannya, mereka kemungkinan besar sudah ditakdirkan untuk gagal. Ini benar-benar takdir dan keberuntungan. Sepertinya Overlord memang ditakdirkan untuk mati di sini. Dao Lord Sousan mengejek dengan sinis di tengah rasa takut yang masih menghantuinya. Ternyata langit memang melindungi mereka. Kematian kelompok Overlord akan menghemat banyak usaha mereka di masa depan. Sayang sekali Medusa meninggal begitu saja. Patriark Fang, mari kita lanjutkan. Dao Lord Lin juga sangat gembira saat ia menoleh ke Fang Yuan. Dia sedikit khawatir angin abnormal itu akan muncul lagi dan lebih baik meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Ini takdir dan keberuntungan. Orang selalu suka mengaitkan hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan dengan takdir.
Fang Yuan tersenyum. Waktu pengucapan kata-katanya agak aneh. Patriark Fang, apakah Anda bersimpati dengan kelompok Overlord? Ketiga Dao Lord itu tidak mengerti maksudnya dan bertanya dengan heran. Jika kukatakan bahwa dikubur di laut kekacauan adalah takdirmu, apakah kau akan mempercayaiku? Tatapan Fang Yuan tenang dan dalam. Lengkungan tipis di bibirnya membuat mereka merinding. Patriark Fang, apa maksudmu? Ekspresi ketiga penguasa Dao itu berubah. Maksudku, kalianlah yang akan mati di sini. Nada bicara Fang Yuan terdengar acuh tak acuh dan tanpa emosi. Saat dia mengatakan itu, ketiga penguasa Dao dapat dengan jelas merasakan ki kacau di sekitarnya yang bergejolak. Seiring waktu berlalu, cahaya dari penghalang kayu hijau itu meredup dengan cepat. Fang Xiang, apa yang kau lakukan? Ketiga penguasa Dao itu tak kuasa menahan kepanikan. Penguasa Dao Zhouhu langsung meraih Fang Yuan. Bang! Telapak tangannya menyentuh, dan tubuh Fang Yuan tiba-tiba berubah menjadi kilatan cahaya yang perlahan menghilang, meninggalkan sebuah boneka kecil dengan kepala besar. Tubuh boneka itu diikat dengan tali hitam, dan ada rune kepingan salju di antara alisnya. Boneka itu memiliki senyum aneh di wajahnya. Jika Gu Chen ada di sini saat ini, dia pasti akan sangat terkejut. Karena boneka kayu ini persis sama dengan yang dia temukan di pikiran Fang Wen setelah dia membunuhnya bertahun-tahun yang lalu. Teknik substitusi. Di mana dia? Kemana dia pergi? Ketiga Dao Lord itu merasa bingung dan frustrasi. Tubuh mereka diliputi rasa dingin dan takut yang mendalam. Rahasia harta karun Gu Chen telah terungkap. Jika aku membiarkanmu keluar dari kekacauan ini hidup-hidup, dia akan terus-menerus mendapat masalah, dan dia akan berada dalam situasi yang genting. Meskipun hanya bisa tumbuh lebih cepat setelah mengalami cobaan dan kesulitan, jika para Dao Lord dari 100 komando terus bersatu dan mengabaikan harga diri, aku akan sangat khawatir jika akar spiritual yang kuhargai hancur begitu saja. Jika aku membunuhmu, aku akan mengirimkan sinyal kepada para Dao Lord dari 100 komando. Aku percaya mereka akan menahan diri. Suara Fang Yuan terdengar halus dan merdu, datang dari luar penghalang kayu hijau. Siapa kamu? Kamu bukan Fang Xiang. Kenapa kau membantu Overlord itu? Ketiga Dao Lord itu hampir saja terbelalak. Mereka melihat Fang Yuan berdiri di kejauhan, kekacauan di sekitarnya menghindarinya, dan dia memegang tongkat hitam di tangannya. Kau tidak berhak mengetahui namaku. Ekspresi Fang Yuan mencerminkan pasang surut kehidupan. Saat ini, matanya mengandung sedikit kesedihan, seolah-olah dia telah mengalami banyak hal selama berabad-abad. Dia mengarahkan tongkat hitam di tangannya ke arah ketiga Dao Lord itu. Ki kacau dalam radius beberapa ribu kaki tampak menjadi tak terkendali, menyerbu ke arah ketiga Dao Lord tersebut. Retakan, retakan, retakan. Penghalang kayu hijau itu segera runtuh sepenuhnya. Ketiga Dao Lord itu tenggelam dalam ki kacau dalam keputusasaan, hanya menyisakan jeritan tanpa henti. Kita, selamat. Mata Ge Huang terbelalak lebar, menatap langit berbintang yang indah dengan tak percaya. Kelompok Overlord itu terhuyung-huyung ke kiri dan ke kanan. Ketika mereka berdiri dengan susah payah, mereka masih merasa seolah dunia berputar di sekitar mereka. Ini adalah efek samping dari aliran Qi yang kacau sebelumnya. Tak seorang pun menyangka bahwa aliran Qi akan membawa mereka keluar dari kekacauan dan menyelamatkan mereka dengan cara yang begitu ajaib. Gu Chen menyimpan kuali asal tirani di dalam tubuhnya dan menatap penghalang kekacauan yang tidak jauh darinya. Sulit untuk mengatakan apakah dia senang atau sedih. Apakah hembusan angin itu suatu kebetulan? Jelas tidak. Lalu, apakah Fang Yuan menghitung pola letusan Qi kacau dan mengambil kesempatan untuk melepaskannya? Atau apakah dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan Qi kacau seperti dirinya? Atau mungkin kemampuannya 10 kali atau bahkan 100 kali lebih baik daripada miliknya? Gu Chen tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ia sudah lama tidak merasa begitu gelisah setelah musuh lamanya, pria bertopi bambu, meninggal. Fang Yuan, nama ini terukir dalam-dalam di benaknya. Ada apa? Bukankah seharusnya kamu senang karena telah diselamatkan? Medusa bertanya sambil tersenyum dan menatap Gu Chen, yang memasang wajah serius. Apa yang akan terjadi pada ketiga Dao Lord itu? Gu Chen menatap Medusa. Aku juga tidak tahu. Medusa mengangkat bahu. Kapan Fang Yuan akan keluar? Aku ingin berbicara dengannya, kata Gu Chen. Oh, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa bertemu dengannya untuk sementara waktu. Sejak dia keluar, dia seperti ikan di laut, tidak ada cara untuk menemukannya, desah Medusa. Gu Chen langsung terdiam, orang ini benar-benar tak tergoyahkan. Meskipun aku tidak tahu kemana dia akan pergi selanjutnya, dia ingin aku menyampaikan sesuatu kepadamu. Kata-kata Medusa membuat mata Gu Chen berbinar terang. Dia berkata bahwa kamu akan membalas budinya karena telah menyelamatkan hidupmu di masa depan, tidak perlu mencarinya. Bagaimana dia ingin aku membalas budinya? Gu Chen menarik napas dalam-dalam. Siapa tahu, kata Medusa dengan nada bercanda. Gu Chen tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia diam-diam mengeluarkan koin tembaga Dao Takdir dari dadanya. Dia menjentikkan jarinya dan dengan bunyi denting, koin tembaga itu jatuh ke penghalang kekacauan di depannya. Kekacauan primordial mampu memblokir hukum yang tak terhitung jumlahnya dan melenyapkan bahkan para Dao Lord. Namun, setelah koin tembaga takdir menghilang ke dalam penghalang, secara aneh koin itu muncul kembali di pelukan Gu Chen. Gu Chen mengeluarkan koin tembaga itu lagi dan menatapnya dengan tenang dan dingin. Sudah begitu lama sejak dia meninggalkan dunia ke-9, pemilik sejatinya akhirnya muncul.
Apakah ini trik sulap? Medusa mendecakkan lidahnya karena takjub ketika melihat koin tembaga dao takdir milik Gu Chen yang hilang berhasil ditemukan kembali. Seseorang sedang mencoba menipu saya. Jari-jari Gu Chen perlahan melingkari koin tembaga itu dan menggenggamnya erat-erat. Takdir adalah hal yang paling tak terduga, tetapi sekarang, dia merasa bahwa seseorang sedang mencoba memanipulasi takdirnya. Bab 1570. Setelah berhari-hari lamanya, semua orang di Komando Tirani akhirnya lolos dari kematian dan meninggalkan kekacauan di mana bahaya mengintai di mana-mana. Sebelum memasuki kekacauan, mereka berada di jendela transisi antara dunia luar dan alam 5 elemen, tetapi setelah melarikan diri, mereka muncul di alam ke-6 Komando Sing. Meskipun dunia yang dikendalikan oleh Medusa ini hanya berjarak satu dunia dari dunia 5 elemen, tidak ada Daolord yang bersembunyi, dan tidak ada pasukan dari berbagai komando yang bersiap siaga. Hal ini menyelamatkan kelompok Gu Chen dari banyak masalah. Sahabat Gu, karena kau telah melarikan diri dan aku telah kembali ke alam ke-6, mengapa kita tidak mengucapkan selamat tinggal di sini? Setelah meninggalkan penghalang kekacauan, Medusa memberi saran kepada Gu Chen dengan tatapan menggoda di matanya. Atau mungkin Friended Gu tidak tega meninggalkanku. Jika memang begitu, bukan ide buruk jika aku tetap tinggal bersamamu. Gu Chen menatap Medusa dan menjawab dengan lugas. Terima kasih atas bantuan Anda, Yang Mulia. Anda bebas dan dapat pergi kapan saja. Medusa sedikit terkejut ketika melihat Gu Chen tidak berniat memintanya untuk tinggal. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Lalu, dia tersenyum dan berkata, temanku benar-benar tidak berperasaan. Kalau begitu, saya permisi. Medusa segera pergi sendirian. Gu Chen menepati janjinya dan tidak menghentikannya atau memintanya untuk tinggal. Pemimpin, apakah Anda akan membiarkan Medusa pergi begitu saja? Apakah kamu tidak terlalu peduli dengan Fang Yuan itu? Wu Ming, yang berada di samping, bergumam. Dia juga menyadari peran yang dimainkan Fang Yuan dalam masalah ini. Orang ini sulit dipahami dan mungkin akan menjadi ancaman besar di masa depan. Apapun niat Fang Yuan, Medusa memang membantu kita dalam masalah ini. Jika kita membiarkannya tinggal sekarang, aku akan menjadi penjahat yang tidak tahu berterima kasih. Lagi pula, pemahaman Medusa tentang Fang Yuan sebenarnya sangat terbatas. Dia tidak pernah dengan tulus menyatakan kesetiaannya kepada siapapun. Gu Chen menjawab dengan acuh tak acuh. Wu Ming mengetahui prinsip-prinsip Gu Chen, yang juga merupakan alasan utama mengapa semua orang memilih untuk mengikutinya. Dia mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Semuanya, meskipun kita lolos dari bahaya kali ini, jika melihat situasi secara keseluruhan, kita hanya beruntung bisa selamat pada akhirnya. Gu Chen dengan cepat menatap ke-50 kultivator dari Kabupaten Tairen dengan ekspresi yang sangat serius. Aku tidak menyangka para Daolord dari berbagai komando akan benar-benar bergabung. Ini adalah kesalahanku, dan aku dengan tulus meminta maaf kepada kalian semua. Ekspresi penyesalan Gu Chen mengejutkan banyak temannya. Pemimpin, apa hubungannya ini dengan Anda? Para penguasa Dao itulah yang terlalu tidak tahu malu. Sudah merupakan keajaiban bahwa kita mampu meninggalkan dunia luar tanpa cedera. Pemimpin, tolong jangan salahkan diri Anda sendiri. Banyak dari rekan-rekannya angkat bicara satu persatu. Banyak dari mereka merasa bahwa mereka tidak banyak membantu selama petualangan mereka di dunia luar, jadi bagaimana mungkin mereka mengkritik Gu Chen, yang telah menanggung tekanan paling besar. Pemimpin, kamilah para saudari yang tidak menyelidiki situasi ini dengan saksama. Karena itulah semua orang terlibat. Jika ada yang harus disalahkan, itu seharusnya kami. Xiao Haimei menyalahkan dirinya sendiri. Xiao Qingxuan juga menggertakkan giginya dengan ekspresi bersalah. Awalnya mereka ingin memberikan kontribusi besar, tetapi siapa sangka mereka justru hampir menimbulkan masalah bagi Tairen County yang baru didirikan. Jika bukan karena ketenangan pemimpin mereka dalam menghadapi bahaya, mereka tidak akan mampu membebaskan diri dari kesalahan jika ada kultivator di Bajun yang meninggal. Baiklah, bukankah kita semua sehat walafiat? Mengapa kalian semua buru-buru menyalahkan diri sendiri? Apakah kalian semua sudah gila? Si hantu hijau yang tidak peka itu tak kuasa menahan diri untuk bergumam beberapa kata ketika merasakan suasana di sekitarnya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Masalah itu akhirnya selesai. Berdiri di tengah kerumunan, Raja Dharma Kincang menghela napas dalam hati sambil menyaksikan Gu Chen bergaul dengan semua temannya tanpa sedikit pun kesombongan seorang atasan. Saat ia mengikuti Dewa Petir dulu, apakah Dewa Petir pernah memperlakukan mereka seperti ini? Bagi para penguasa Dao, mereka hanyalah bawahan dan alat yang dapat digunakan. Terdapat hierarki yang jelas di antara mereka. Namun, Gu Chen berbeda. Dia memperlakukan mereka semua sebagai sahabatnya. Dia tidak hanya bersikeras melakukan hal yang benar, tetapi dia juga memiliki keberanian untuk mengakui kesalahannya setelah melakukannya. Justru karena dia sedikit lebih manusiawi daripada Daolord lainnya, Azuregos mampu mengatakan apapun yang ingin dia katakan. Raja Dharma Kincang menghela napas dalam hati sambil menyaksikan para kultivator dari Komando Qi dan Komando Petir bergaul jauh lebih baik setelah mengalami krisis di dunia luar dan meningkatkan kepercayaan di antara mereka. Meskipun saat itu ia terpaksa bergabung dengan Komando Tirani, ia semakin merasa bahwa itu adalah pilihan yang sangat tepat. Meskipun kita semua cukup beruntung selamat kali ini, bukan berarti kita sepenuhnya aman. Gu Chen melambaikan tangannya untuk menghentikan suasana riang tersebut dan melanjutkan berbicara. Ada 5 penguasa Dao yang menyergap kita di dunia luar kali ini.
Selain penguasa Dao Lin dan dua lainnya, kita tidak mengetahui identitas dua penguasa Dao lainnya. Mereka adalah ancaman potensial. Yang lebih penting lagi, kelima penguasa Dao ini tidak memiliki permusuhan dengan Komando Tirani. Pernahkah Anda berpikir mengapa mereka tiba-tiba bergabung? Ekspresi para pengikutnya perlahan menjadi serius. Begitu banyak penguasa Dao yang mengesampingkan kesombongan mereka dan bergabung. Segalanya memang tidak mudah. Serangan mendadak ini kemungkinan besar merupakan rencana bersama para penguasa Dao dari 100 komando. Karena mereka telah melakukan satu gerakan, mereka mungkin akan melakukan gerakan kedua. Komando Tirani mungkin sekarang menjadi musuh seluruh dunia. Kata-kata Gu Chen membuat hati semua orang mencekam, dan kemarahan terpendam di dalam hati mereka pun meledak. Siapa yang takut pada mereka? Ayo lawan aku kalau kau berani. Kaisar Hiu jahat memasang ekspresi ganas di wajahnya. Aku akan membunuh setiap orang dari mereka jika mereka datang. Pemimpin klan Devoring Kun menunjukkan tatapan ganas. Berani itu baik, tetapi kita tidak perlu bermusuhan dengan seluruh dunia. Gu Chen melirik keduanya dan senyum dingin muncul di bibirnya. Meskipun penyergapan kali ini telah disetujui secara bulat oleh para penguasa Dao dari 100 komando, pasti ada seseorang di baliknya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencari tahu siapa yang secara diam-diam menambah bahan bakar ke dalam api. Hanya dengan mengetahui di mana musuh kita yang sebenarnya, kita dapat membalas dendam dengan lebih baik. Kata-kata, balas dendam, dari Gu Chen langsung membangkitkan semangat kelompok orang-orang nekat itu. Jika ada yang berpikir bahwa Komando Tirani akan diinjak-injak dan menelan penghinaan karena menjadi sasaran konspirasi, mereka sangat keliru. Siapapun yang menyinggung Komando Tirani akan dibunuh, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Kata-kata Gu Chen terdengar lantang dan penuh kekuatan, menyebabkan banyak rekannya diliputi emosi dan ikut berteriak bersama. Siapapun yang menyinggung Komando Tirani akan dibunuh, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Siapapun yang menyinggung Komando Tirani akan dibunuh, tak peduli seberapa jauh jaraknya. Butuh waktu lama bagi mereka untuk berhenti berteriak, dan Feng Yaya menatap Gu Chen dengan seringai. Lalu, pemimpin besar Gu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Menyelidiki, ungkap kebenaran di balik penyergapan di dunia luar. Temukan semua musuh. Aku ingin semua musuhku tidak bisa tidur di malam hari. Mata Gu Chen bersinar terang. Para penguasa Dao dari 100 komando telah memberinya pelajaran keras, mencoba menghancurkannya dengan sikap arogan. Namun, para bangsawan memiliki keberanian untuk melakukannya. Dunia tidak akan selalu diperintah oleh mereka.